Uskup yang berusia 62 tahun ini merasa masih perlu bertumbuh dalam kehidupan imamatnya. Ia juga mengatakan bahwa ia ingin terus melayani umat Allah secara lebih mendalam tanpa harus memikul tanggung jawab besar sebagai kardinal. Alasan-alasan ini menunjukkan kerendahan hati Monsinyur Pascalis sebagai seorang gembala yang tidak mengejar jabatan. Salam berjumpa kembali bersama Katolik Terkini. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan berita tentang Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM, Uskup Keuskupan Bogor, yang telah mengejutkan banyak pihak dengan keputusannya untuk menolak pengangkatan sebagai kardinal, meskipun namanya telah diumumkan oleh Paus Fransiskus sebagai salah satu kardinal terbaru. Apa yang melatar belakangi keputusannya tersebut? Apa makna di balik penolakan yang jarang terjadi dalam sejarah gereja ini? Simak terus video kami karena kami akan membahas perjalanan hidup Monsinyur Pascalis, alasan di balik keputusan yang diambilnya, dan dampaknya bagi gereja Katolik di Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan berita terkini seputar gereja Katolik dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Pada hari Minggu 6 Oktober 2024 menjadi hari yang membanggakan bagi umat Katolik di Indonesia. Sebuah kabar besar datang dari Vatikan. Paus Fransiskus mengumumkan penunjukan sejumlah kardinal terbaru dan di antaranya terdapat nama Uskup Keuskupan Bogor, Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM. Pengangkatan ini membawa angin segar karena Monsinyur Pascalis akan menjadi kardinal Indonesia pertama yang berasal dari luar Pulau Jawa, lebih tepatnya dari Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Keputusan Paus ini merupakan pengakuan atas kontribusi gereja Indonesia dan terutama pesan besar yang dimainkan oleh Monsinyur Pascalis dalam memimpin Keuskupan Bogor dan melayani umatnya. Namun di balik sukacita itu, hanya berselang beberapa minggu, umat Katolik kembali dikejutkan oleh kabar yang diumumkan pada 22 Oktober 2024 dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Matteo Bruni, Direktur Kantor Pers Tata Suci. Monsinyur Pascalis secara resmi meminta agar tidak diangkat sebagai kardinal pada konsistori yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 Desember 2024, tepat pada Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Permintaan ini mengejutkan banyak pihak, tidak hanya umat Katolik Indonesia, tetapi juga umat Katolik di seluruh dunia. Dalam penjelasannya, Bruni mengungkapkan bahwa Monsinyur Pascalis memberikan alasan yang mendalam atas keputusannya. Uskup yang berusia 62 tahun ini merasa masih perlu bertumbuh dalam kehidupan imamatnya. Ia juga mengatakan bahwa ia ingin terus melayani umat Allah secara lebih mendalam tanpa harus memikul tanggung jawab besar sebagai kardinal. Alasan-alasan ini menunjukkan kerendahan hati Monsinyur Pascalis sebagai seorang gembala yang tidak mengejar jabatan, tetapi lebih memilih jalan pelayanan penuh cinta dan kesederhanaan sesuai dengan spiritualitas Ordo Fransiskan yang ia hidupi sejak lama. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan pribadi Monsinyur Pascalis, tetapi juga memperlihatkan sikap seorang pemimpin yang lebih memilih untuk terus bertumbuh secara rohani. Hal ini selaras dengan ajaran Yesus yang mengajarkan kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama sebagai bentuk nyata dari cinta kasih Tuhan. Untuk lebih memahami besarnya makna dari pengunduran dirinya, marilah kita mengenal lebih jauh tentang sosok Monsinyur Pascalis. Ia lahir pada 17 Mei 1962 di desa kecil, letaknya di Kampung Ranggu di Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Meskipun kini beliau menjabat sebagai Uskup Keuskupan Bogor di Pulau Jawa, akar dan perjalanan hidupnya dimulai dari Manggarai Flores, wilayah yang dikenal sebagai tempat subur bagi panggilan-panggilan imamat. Perjalanan pendidikannya untuk menjadi pelayan Tuhan dimulai di Seminari Menengah Pius XII Kisol, kemudian ia melanjutkan studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara di Jakarta, dan studi teologi di Yogyakarta. Pada tahun 1989, Monsinyur Pascalis mengikrarkan kaul kekal di Ordo Saudara Dina, yang dikenal dengan kehidupan sederhana dan pelayanan penuh belas kasih. 2 tahun kemudian,
Pada 2 Februari 1991, ia ditabiskan menjadi imam. Sejak saat itu, pelayanannya semakin berkembang. Beliau memulai karir pastornya sebagai pastor paroki di Moanemani, Keuskupan Jayapura, lalu kemudian melanjutkan studi di Roma, di mana ia mendapatkan gelar lisensiat dalam bidang spiritualitas dari Universitas Antonianum pada tahun 1996. Setelah kembali ke Indonesia, beliau berperan sebagai magister novis di Depok, hingga akhirnya diangkat menjadi provinsial Ordo Fransiskan Indonesia. Kepemimpinan global juga sempat diembannya ketika beliau ditunjuk sebagai Definitor Jenderal Ordo Fransiskan untuk wilayah Asia dan Oseania pada tahun 2009. Pada tanggal 21 November 2013, Paus Fransiskus menunjuknya sebagai Uskup Keuskupan Bogor, sebuah tugas besar yang ia emban hingga saat ini. Dengan pengalaman panjang di berbagai tingkat pelayanan, Monsinyur Pascalis menjadi sosok yang sangat dihormati di kalangan Gereja Katolik Indonesia. Penunjukan Monsinyur Pascalis sebagai kardinal sebenarnya merupakan sebuah langkah besar bagi Gereja Katolik Indonesia. Bukan hanya karena beliau menjadi kardinal pertama dari luar Jawa, tetapi juga karena Paus Fransiskus ingin memperlihatkan wajah gereja universal yang inklusif, mencakup semua wilayah dan berbagai latar belakang budaya. Gereja menurut Paus harus mencerminkan keberagaman dan menjangkau semua orang di seluruh dunia, membawa pesan kasih dan belas kasihan Tuhan kepada semua umat manusia. Namun dengan kerendahan hatinya, Monsinyur Pascalis menolak pengangkatan tersebut. Keputusan ini jarang terjadi dalam sejarah gereja dan membuat banyak orang bertanya-tanya. Meskipun demikian, penolakannya justru menunjukkan betapa besar pengabdiannya pada nilai-nilai gereja dan kehidupan rohani yang ia jalani. Sebagai seorang Fransiskan sejati, ia memilih untuk tetap fokus pada pelayanannya sebagai uskup, membantu umat dan gereja tanpa merasa perlu untuk memikul gelar dan jabatan yang lebih tinggi. Penolakan Monsinyur Pascalis untuk menjadi kardinal tentunya berdampak besar, terutama bagi umat Katolik Indonesia yang sempat merasakan kebanggaan. Saat ini Indonesia hanya memiliki 2 kardinal aktif, yakni Monsinyur Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dan Monsinyur Julius Darmatmajaya, Uskup Agung Emeritus Jakarta. Seandainya Monsinyur Pascalis menerima pengangkatan ini, ia akan menjadi kardinal ketiga dari Indonesia yang aktif, dan tentunya mencetak sejarah baru sebagai kardinal pertama dari Nusa Tenggara Timur. Selain itu, jumlah kardinal yang diangkat pada konsistori pada 7 Desember 2004 berkurang dari 21 menjadi 20 orang. Meski pengunduran diri ini mengejutkan banyak pihak, Paus Fransiskus tetap menghormati keputusan tersebut, menunjukkan bahwa dalam gereja setiap keputusan individu untuk melayani Tuhan harus dihargai dan dipahami. Keputusan Monsinyur Pascalis untuk menolak jabatan kardinal tidak mengurangi peran pentingnya dalam Gereja Katolik Indonesia. Ia tetap menjadi seorang pemimpin yang dihormati dan dihargai atas dedikasinya dalam melayani umat. Bagi banyak orang, tindakan ini justru memperlihatkan ketulusan hati seorang pemimpin yang lebih mengutamakan pelayanan kepada Tuhan dan umatnya daripada kehormatan duniawi. Bagi umat Katolik Indonesia, ini juga menjadi momen untuk merefleksikan bahwa gereja bukanlah tentang jabatan dan kekuasaan, tetapi tentang pelayanan, kerendahan hati, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Monsinyur Pascalis telah memberikan contoh nyata tentang bagaimana seorang pemimpin gereja sejati bersikap, menempatkan kepentingan rohani di atas segalanya. Semoga kita semua terus mendoakan Monsinyur Pascalis dalam pelayanannya sebagai Uskup Keuskupan Bogor dan untuk masa depan gereja Katolik di Indonesia yang semakin berkembang dengan pemimpin-pemimpin yang penuh kasih dan integritas. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang mengetahui kisah inspiratif Monsinyur Pascalis Burnasukur OFM. Jika teman-teman ingin mendapatkan berita terbaru dari kami tentang informasi seputar Gereja Katolik, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan nyalakan notifikasinya. Salam damai dan kebaikan.